Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi latihan soal ya untuk P3K, kompetensi wawancara untuk semua formasi teman-teman. Ini bagian ke-7 ya. Nah, bagian ke-7 ini teman-teman nanti akan kita simulasikan sebanyak 32 soal. Oke, jadi kompetensi wawancara ya dalam P3K itu untuk menilai integritas dan moralitas yang meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi kompetensi wawancara teman-teman dalam P3K itu setiap jawaban itu memiliki bobot ya atau memiliki nilai dari 1 sampai tertinggi adalah 4. Jadi nilainya adalah rentangnya dari 1 sampai dengan 4. Jika tidak dijawab, maka nilainya justru dia 0 ya teman-teman. Jadi nanti saat ujian, manakala mengerjakan soal-soal kompetensi wawancara ya, usahakan semua pertanyaan dijawab teman-teman. Karena setiap jawaban itu memiliki bobot nilai ya. Yang terkecil itu adalah 1, kemudian yang tertinggi adalah yang 4 ya, tertinggi. Tapi kalau tidak dijawab, justru malah nilainya dia 0 gitu. Oke, kita langsung menuju simulasi soal yang pertama. Apa yang menjadi dasar utama seseorang menunjukkan integritas dalam pekerjaannya? A. Kepentingan pribadi, B. Etika profesional dan nilai-nilai organisasi, C. Hubungan baik dengan rekan kerja, atau D. Kemampuan mengambil resiko. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kenapa yang B nilai paling tinggi? Nah, kita lihat pembahasan ya. Etika profesional dan nilai organisasi menjadi pedoman dalam bertindak, memastikan bahwa seseorang menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi jawaban poin paling tinggi atau poin 4 itu yang B ya, yaitu etika profesional dan nilai-nilai organisasi. Nah teman-teman, untuk kali ini yang kita bahas itu hanya poin yang tinggi ya, atau jawaban yang memiliki poin tertinggi atau poin 4 saja. Jadi poin 3, 2, dan 1 itu tidak kita bahas. Di sini saya mengajak kita fokus kepada jawaban yang poin tinggi saja. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Anda menemukan kesalahan dalam laporan yang telah disetujui oleh atasan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Segera melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan. B. Membiarkan kesalahan tersebut karena sudah disetujui. C. Mengoreksi laporan tanpa memberitahu atasan. Atau D. Membahasnya dengan rekan kerja untuk mencari solusi. Jawaban yang benar adalah, kita lihat jawaban poin yang tinggi atau poin 4 itu yang A ya. Kenapa poin tingginya ada di A? Kita lihat pembahasannya. Melaporkan kesalahan kepada atasan adalah wujud integritas karena menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab dalam menjaga kualitas pekerjaan. Ya, jadi jawaban poin tinggi atau poin 4 itu terdapat di jawaban yang A ya. Segera melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan. Soal selanjutnya. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kurangnya integritas. A. Menjaga rahasia perusahaan. B. Memberikan laporan kerja yang transparan. C. Menerima uang sebagai imbalan atas keputusan yang diambil. Atau D. Menolak melakukan tindakan korupsi. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawaban poin tertinggi atau poin 4 itu terdapat di C ya. Kenapa poin 4-nya ada di C? Kita lihat pembahasannya. Menerima uang sebagai imbalan atas keputusan mencerminkan korupsi yang jelas bertentangan dengan prinsip integritas ya. Jadi jawaban yang poin tinggi adalah yang C ya. Menerima uang sebagai imbalan atas keputusan yang diambil. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menjaga integritas dalam menghadapi tekanan dari pihak luar untuk membocorkan informasi rahasia perusahaan? A. Menjaga informasi rahasia dan menolak tekanan tersebut. B. Membagikan informasi secara selektif untuk menjaga hubungan baik.
C. Menghindari pihak tersebut tanpa memberikan penjelasan. D. Mencatat permintaan mereka tetapi tetap memberikan informasi. Jawaban yang poin tinggi adalah yang ya, kita lihat poin tingginya ada di jawaban yang A tentunya ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya ya. Menjaga kerahasiaan informasi adalah bagian penting dari integritas dan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Poin paling tinggi yaitu menjaga informasi rahasia dan menolak tekanan tersebut. Selanjutnya, seorang pegawai yang memiliki integritas tinggi akan A. Berusaha mencapai target apapun caranya. B. Selalu mematuhi etika kerja meskipun menghadapi resiko pribadi. C. Mengutamakan perintah atasan di atas segalanya. D. Memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Jawaban poin tinggi terdapat di jawaban yang kita lihat jawaban poin tinggi ada di jawaban yang B ya teman-teman. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasan. Mematuhi etika kerja meskipun menghadapi resiko pribadi menunjukkan keberanian moral dan integritas tinggi dalam menjalankan sebuah tanggung jawab ya. Jadi poin tingginya ada di B ya. Selalu mematuhi etika kerja meskipun menghadapi resiko-resiko ya, atau di sini dalam hal ini resiko pribadi. Selanjutnya, Anda diminta oleh rekan kerja untuk menutupi kesalahan yang ia lakukan agar tidak diketahui atasan. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menyetujui permintaannya demi menjaga hubungan baik. B. Melaporkan kesalahan tersebut tanpa memberitahunya. C. Membantu menutupi kesalahan tetapi tetap berjaga-jaga. Atau D. Menolak dan menyarankan agar ia segera melapor kepada atasan. Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang kita lihat jawaban poin tinggi ada di yang D tentunya ya teman-teman. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Menolak menutupi kesalahan dan menyarankan pelaporan menunjukkan integritas dan membantu rekan untuk bersikap jujur. Jadi poin tinggi jawabannya ada di D ya. Menolak dan menyarankan agar ia segera melaporkan kepada atasan. Selanjutnya, kejujuran seseorang pegawai diuji ketika A. Menyelesaikan pekerjaan dengan arahan langsung. B. Menyelesaikan tugas yang melibatkan kerahasiaan dan tanggung jawab moral. C. Menerima arahan yang bertentangan dengan prinsip moralnya. D. Menghadapi tekanan untuk mengambil jalan pintas. Jawaban poin tingginya ada di kita lihat poin 4-nya ada di jawaban yang D ya. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasan. Kejujuran benar-benar diuji dalam situasi tekanan untuk melanggar prinsip moral demi keuntungan atau kenyamanan ya. Jadi jawaban poin tingginya ada di D, yaitu menghadapi tekanan untuk mengambil jalan pintas. Nah, ini sangat diuji sekali ya kejujuran kita ya. Saat kita mendapatkan sebuah tekanan-tekanan ya untuk mengambil jalan pintas. Oke, soal selanjutnya. Jika Anda ditawarkan kenaikan jabatan dengan syarat melakukan hal yang melanggar etika, apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak tawaran tersebut meskipun kehilangan kesempatan. B. Menerima tawaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. C. Mempertimbangkan tawaran tersebut sebelum mengambil keputusan. Atau D. Membahas tawaran tersebut dengan rekan kerja. Jawaban poin tingginya ada di ya, poin tingginya ada di jawaban yang A ya. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. Menolak tawaran yang tidak etis menunjukkan komitmen terhadap integritas dan moralitas pribadi ya. Jadi jawaban poin tingginya ada di A. Menolak tawaran tersebut meskipun kehilangan kesempatan. Selanjutnya, Anda menyadari bahwa keputusan yang diambil oleh tim melanggar aturan organisasi. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti keputusan tim agar tidak dianggap pembangkang. B. Menyampaikan keberatan Anda secara sopan kepada tim. C. Membiarkan keputusan tersebut berjalan dan tidak ikut campur. Atau D. Mengadu langsung kepada atasan tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Jawaban poin tingginya ada di
Kita lihat poin 4 ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Menyampaikan keberatan secara sopan adalah tindakan bijak yang mencerminkan integritas tanpa menciptakan konflik ya. Jadi poin 4 atau poin tertinggi ada di B, yaitu menyampaikan keberatan Anda secara sopan kepada tim. Selanjutnya, apa langkah yang paling tepat ketika Anda menemukan dokumen rahasia perusahaan di tempat umum? A. Membaca dokumen tersebut untuk mengetahui isinya. B. Segera menyerahkan dokumen ke bagian terkait. C. Membiarkannya karena bukan tanggung jawab Anda. D. Memberikan dokumen kepada teman untuk disimpan. Jawaban poin tingginya ada di ya, kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa B? Kita lihat pembahasan. Menyerahkan dokumen rahasia kepada pihak terkait menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan informasi. Jadi poin tingginya ada di B. Segera menyerahkan dokumen ke bagian terkait. Selanjutnya, seorang pegawai dengan integritas tinggi akan selalu A. Memprioritaskan hasil di atas proses. B. Mengikuti semua arahan atasan tanpa mempertanyakan. C. Bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Atau D. Mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Jawaban poin tingginya ada di ya, kita lihat ada di C ya. Kenapa C? Kita lihat pembahasan. Integritas melibatkan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral, etika, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di C ya. Bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Selanjutnya, apa yang menunjukkan kurangnya moralitas dalam pekerjaan? A. Menerima hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan organisasi. B. Memberikan masukan secara jujur dalam rapat. C. Menjaga rahasia terkait dengan pekerjaan. Atau D. Melaporkan pelanggaran kepada atasan. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A ya. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. Menerima hadiah dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ya, itu mencerminkan kurangnya moralitas dan melanggar prinsip etika. Jadi jawaban poin 4 atau poin tingginya adalah di A. Menerima hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan organisasi. Selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan jika mendapati tugas yang Anda terima bertentangan dengan nilai-nilai pribadi Anda? A. Menolak tugas tersebut tanpa berdiskusi lebih lanjut. B. Mendiskusikan dengan atasan untuk mencari solusi yang sesuai. C. Mengerjakan tugas tersebut meskipun bertentangan dengan nilai pribadi. Atau D. Menyerahkan tugas tersebut kepada rekan kerja. Poin tinggi ada di jawaban yang Oke, poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Komitmen mencakup kemampuan untuk menyelesaikan konflik antara tugas dan nilai pribadi melalui diskusi dengan atasan. Jadi, poin tingginya ada di B. Mendiskusikan dengan atasan untuk mencari solusi yang sesuai. Selanjutnya, Anda diminta untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat. Apa tindakan yang mencerminkan komitmen Anda? A. Menyelesaikan tugas dengan cepat tanpa memperhatikan kualitas. B. Meminta tambahan waktu sebelum mulai mengerjakan tugas. C. Berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Atau D. Mengalihkan tugas kepada rekan kerja yang lebih cepat. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang C ya teman-teman. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasan. Komitmen terlihat dari usaha maksimal untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dengan kualitas yang tetap terjaga. Jadi poin tinggi atau poin 4-nya ada di C ya. Berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Selanjutnya,
Komitmen terhadap pekerjaan juga mencakup A. Selalu menyetujui arahan atasan meskipun tidak sejalan dengan aturan. B. Melakukan pekerjaan sesuai deskripsi tanpa inisiatif tambahan. C. Meningkatkan kemampuan untuk mendukung keberhasilan pekerjaan. D. Menolak tanggung jawab tambahan karena beban kerja sudah banyak. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, kita lihat. Poin tinggi ada di C ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Komitmen mencakup usaha meningkatkan kemampuan demi keberhasilan dalam pekerjaan. Jadi poin 4 atau poin tinggi ada di C, meningkatkan kemampuan untuk mendukung keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya, Anda diminta bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas penting, tetapi ada acara keluarga yang sudah direncanakan sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memprioritaskan pekerjaan dan mencari solusi untuk keluarga. B. Menolak lembur karena acara keluarga lebih penting. C. Mencari rekan kerja lain untuk menggantikan lembur. Atau D. Membagi waktu untuk menghadiri acara keluarga dan menyelesaikan pekerjaan. Poin tinggi ada di kita lihat poin tinggi ada di A ya. Kenapa kok di A? Kita lihat pembahasannya. Komitmen tercermin dari prioritas menyelesaikan pekerjaan penting sambil mencari solusi terbaik untuk situasi pribadi. Nah, jadi sebuah komitmen itu tahu prioritas ya, tanggung jawab gitu kan. Namanya pekerjaan penting itu menjadi sebuah tanggung jawab kita, sehingga menjadi sebuah prioritas. Kemudian urusan pribadi itu nanti akan dicarikan sebuah solusi ya. Jadi jawaban poin tinggi ada di A. Memprioritaskan tanggung jawab ya atau pekerjaan dan kemudian mencari sebuah solusi untuk keluarga. Jadi A. Karena ini masuk dalam kategori sebuah prioritas ya atau komitmen. Oke, selanjutnya. Apa yang mencerminkan kurangnya komitmen dalam pekerjaan? A. Mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah tim. B. Menunda tugas meskipun tenggat waktu sudah dekat. C. Menyelesaikan tugas tepat waktu dengan kualitas tinggi. Atau D. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan mandiri. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, kita lihat poin tinggi ada di B ya. Kenapa B? Kita lihat pembahasan. Menunda tugas tanpa alasan yang jelas menunjukkan kurangnya komitmen karena mencerminkan ketidakpedulian terhadap tanggung jawabnya. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di B. Menunda tugas meskipun tenggat waktu sudah dekat. Selanjutnya, dalam rapat ada anggota tim yang pendapatnya sering diabaikan. Apa tindakan Anda untuk menjaga keadilan? A. Membiarkan karena pendapatnya tidak relevan dengan agenda. B. Mengajaknya berbicara secara pribadi setelah rapat. C. Memastikan semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara. Atau D. Memberikan waktu lebih banyak kepada anggota yang paling senior. Poin tinggi ada di jawabannya. Ya, kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasan. Keadilan dalam rapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi poin 4, poin tinggi ada di C. Jadi memastikan semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara. Selanjutnya, Anda melihat seorang pegawai junior diperlakukan dengan tidak adil oleh pegawai senior. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan karena Anda tidak ingin terlibat. B. Memberikan dukungan kepada pegawai junior secara pribadi. C. Menegur pegawai senior di depan umum agar ia merasa malu. Atau D. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti. Poin tinggi jawabannya adalah di Oke, poin tingginya ada jawaban di D ya. Kenapa di D? Kita lihat pembahasannya. Melaporkan kejadian kepada atasan adalah tindakan yang mencerminkan keadilan karena memberikan ruang bagi penyelesaian yang formal dan objektif. Jadi poin tinggi ada di D ya, atau poin 4. Jadi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya,
Apa yang menunjukkan kurangnya keadilan dalam lingkungan kerja? A. Pembagian tugas berdasarkan kemampuan masing-masing individu. B. Pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan masukan semua pihak. C. Evaluasi kinerja berdasarkan data dan fakta. D. Memberikan waktu yang sama kepada seluruh anggota tim untuk berbicara. Poin tinggi ada di poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Mengabaikan masukan dari pihak-pihak yang terlibat menunjukkan kurangnya keadilan karena tidak memberikan kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan. Jadi poin 4 atau poin tinggi ada di B. Pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan masukan semua pihak. Selanjutnya, ketika dua pegawai mengajukan permintaan cuti di waktu yang sama, bagaimana cara yang paling adil untuk memutuskan? A. Memberikan cuti kepada pegawai yang lebih senior. B. Meminta keduanya berdiskusi untuk menemukan solusi bersama. C. Memutuskan sendiri berdasarkan preferensi Anda. D. Memberikan cuti kepada pegawai yang lebih sering bekerja lembur. Poin tinggi ada di Kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Melibatkan kedua pihak dalam diskusi untuk mencari solusi adalah tindakan adil yang memberikan kesempatan setara dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di B. Meminta keduanya berdiskusi untuk menemukan solusi bersama. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk memastikan prinsip keadilan dalam tim? A. Menghindari konflik dengan membuat keputusan sepihak. B. Memberikan penghargaan kepada anggota yang sering berinteraksi dengannya. C. Menerapkan aturan yang konsisten untuk semua anggota tim. Atau D. Memberikan perhatian lebih kepada anggota yang memiliki hubungan baik dengannya. Poin tinggi ada di jawabannya. Oke, kita lihat poin tingginya ada di jawaban yang C ya. Kenapa C? Kita lihat pembahasan. Penerapan aturan yang konsisten untuk semua anggota tim mencerminkan prinsip keadilan karena memastikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di C. Menerapkan aturan yang konsisten untuk semua anggota tim. Selanjutnya, seorang pegawai dengan etika kerja yang baik akan A. Mengutamakan hasil meskipun harus melanggar aturan. B. Menghindari konflik dengan mengikuti arahan atasan tanpa pertimbangan. C. Menyelesaikan tugas dengan cara yang jujur dan sesuai prosedur. Atau D. Mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Poin tinggi ada di yang Kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang C ya. Kenapa C? Kita lihat pembahasan. Etika kerja yang baik melibatkan tindakan jujur dan patuh pada prosedur. Meskipun hasil mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi poin 4 atau poin tinggi ada di C. Menyelesaikan tugas dengan cara yang jujur dan sesuai prosedur. Selanjutnya, bagaimana Anda menangani situasi di mana seorang kolega berbicara secara tidak sopan kepada Anda di tempat kerja? A. Menyampaikan keberatan Anda secara sopan dan meminta klarifikasi. B. Mengabaikan dan tidak menanggapinya untuk menghindari konflik. C. Membalas dengan cara yang sama agar ia belajar menghormati. Atau D. Melaporkan kolega tersebut kepada atasan segera setelah kejadian. Poin paling tinggi ada di jawaban yang Kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang A ya. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. Menyampaikan keberatan secara sopan menunjukkan sikap profesional dan menjaga komunikasi yang etis ya. Jadi poin 3 atau 4 ada di A. Jadi menyampaikan keberatan Anda secara sopan dan meminta klarifikasi. Oke, soal selanjutnya. Apa yang mencerminkan pelanggaran etika di tempat kerja? A. Memberikan laporan yang transparan kepada atasan. B. Menyelesaikan pekerjaan dengan jujur sesuai tenggat waktu. C. Menerima hadiah dari pihak luar yang memiliki kepentingan bisnis. Atau D. Membantu rekan kerja menyelesaikan tugas mereka. Jawaban paling tinggi ada di jawaban yang
Kita lihat ya, poin tertinggi ada di jawaban yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasannya. Menerima hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan bisnis menciptakan konflik kepentingan dan tentunya itu melanggar prinsip-prinsip etika ya. Jadi poin tinggi atau 4 adalah yang C. Menerima hadiah dari pihak luar yang memiliki kepentingan bisnis. Selanjutnya, jika Anda dihadapkan pada situasi di mana peraturan perusahaan bertentangan dengan nilai etika Anda, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikan peraturan dan bertindak sesuai nilai etika Anda. B. Berdiskusi dengan atasan atau pihak terkait untuk mencari solusi. C. Mengikuti peraturan perusahaan tanpa mempertimbangkan nilai etika. Atau D. Mengundurkan diri untuk menghindari konflik tersebut. Poin tertinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tertinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Berdiskusi dengan pihak terkait untuk mencari solusi menunjukkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap etika serta peraturan. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di B ya. Berdiskusi dengan atasan atau pihak terkait untuk mencari solusi. Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan yang Anda ambil sesuai dengan etika? A. Berdasarkan keuntungan pribadi yang dihasilkan. B. Mengacu pada prinsip moral, peraturan organisasi, dan dampaknya terhadap orang lain. C. Mengutamakan keinginan tim tanpa mempertimbangkan aturan. Atau D. Mengambil keputusan berdasarkan masukan dari rekan yang paling dekat. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, tentunya mudah nih ya. Ada di jawaban yang B. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasan. Keputusan yang etis harus mempertimbangkan prinsip moral, kepatuhan terhadap aturan, dan dampak terhadap pihak lain. Jadi poin 4 ada di B, mengacu pada prinsip moral, peraturan organisasi, dan dampaknya terhadap orang lain. Selanjutnya, seorang atasan meminta Anda untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak perintah tersebut dengan tegas tanpa penjelasan. B. Mengerjakan tugas sesuai perintah karena berasal dari atasan. C. Menyampaikan dengan sopan bahwa tugas akan Anda selesaikan sesuai aturan yang berlaku. Atau D. Membiarkan tugas tersebut tanpa ditindaklanjuti. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasan. Kepatuhan terhadap aturan tetap harus diutamakan, dan menolak dengan sopan serta memberikan penjelasan adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan situasi ini ya. Jadi poin tinggi atau poin 4 ada di C teman-teman. Jadi menyampaikan dengan sopan bahwa tugas akan Anda selesaikan, namun sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, ketika atasan memberikan instruksi yang tidak jelas, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengerjakan tugas sesuai pemahaman sendiri untuk menghemat waktu. B. Meminta klarifikasi kepada atasan agar tidak terjadi kesalahan. C. Menunda pekerjaan sampai atasan memberikan penjelasan lebih lanjut. Atau D. Membicarakan tugas tersebut dengan rekan kerja lain untuk mencari solusi. Poin tinggi ada di jawabannya. Ya, kita lihat poin tinggi ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasan. Meminta klarifikasi kepada atasan menunjukkan kepatuhan dan tanggung jawab untuk memastikan tugas dilakukan dengan benar. Jadi poinnya ada di B ya, poin tingginya. Jadi meminta klarifikasi kepada atasan agar tidak terjadi sebuah kesalahan. Nah, karena instruksi yang diberikan atasan kurang jelas. Sehingga kita perlu mengklarifikasi hal tersebut agar pekerjaan kita tidak salah. Selanjutnya, Anda menyadari bahwa aturan baru yang diterapkan oleh organisasi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan masalah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan aturan tersebut dan mencari cara sendiri untuk bekerja. B. Menjalankan aturan sambil memberikan masukan kepada atasan. C. Menyampaikan kritik terbuka kepada rekan kerja. Atau D. Menolak mengikuti aturan tersebut karena dianggap tidak efektif. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, jawabannya adalah di B ya, poin 4-nya. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Patuh pada aturan yang berlaku adalah kewajiban,
tetapi memberikan masukan kepada atasan menunjukkan inisiatif untuk perbaikan. Jadi poin 4 ada di B ya. Jadi menjalankan aturan sambil memberikan masukan kepada atasan. Selanjutnya, rekan kerja Anda secara terbuka melanggar aturan organisasi. Apa tindakan Anda? A. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan sesuai prosedur. B. Menegurnya secara langsung dengan nada tinggi. C. Mengabaikan karena itu bukan urusan Anda. Atau D. Bergabung dengan rekan tersebut untuk menunjukkan solidaritas. Poin tinggi ada di jawaban yang ya, jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Melaporkan pelanggaran kepada atasan adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan dan dilakukan melalui jalur yang benar tanpa menciptakan konflik ya. Jadi poin 4 atau poin tertinggi ada di A. Jadi melaporkan hal tersebut ya atau pelanggaran tersebut kepada atasan sesuai dengan prosedur yang ada. Terakhir, bagaimana cara menunjukkan kepatuhan terhadap pimpinan di tempat kerja? A. Selalu menyetujui semua keputusan atasan tanpa mempertimbangkan dampaknya. B. Melaksanakan instruksi atasan sambil memberikan saran yang relevan jika diperlukan. C. Mengutamakan instruksi rekan kerja daripada atasan untuk menjaga hubungan baik. Atau D. Menunda tugas jika rasa instruksi atasan kurang sesuai dengan preferensi Anda. Poin tinggi ada di jawaban yang kita lihat poin tingginya ada di jawaban yang B ya. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya teman-teman. Melaksanakan instruksi atasan adalah bentuk kepatuhan. Sementara memberikan saran yang relevan menunjukkan sikap profesional dan konstruktif. Jadi poin 4 ada di B. Melaksanakan instruksi atasan sambil memberikan sebuah saran atau masukan ya. Tentunya yang relevan jika itu diperlukan. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah ya 32 contoh soal untuk kompetensi wawancara. Dengan banyaknya berlatih untuk mengerjakan soal-soal, mudah-mudahan itu bisa membantu saat kita ujian nanti. Sehingga saat ujian kita bisa menjawab soal-soal itu dengan mudah. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.